Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ikatan kimia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ikatan kimia sampai pada materi ikatan ion. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama konsep ikatan kimia. Nah, konsep ikatan kimia ini pertama kali dikemukakan oleh Lewis dan Cossell ya. Jadi Albert Cossell dan Gilbert Newton Lewis. Nah, konsep tersebut seperti ini. Yang pertama, gas-gas mulia sukar membentuk senyawa, merupakan bukti bahwa gas mulia memiliki susunan elektron yang stabil. Kemudian yang kedua, setiap atom mempunyai kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Kemudian, untuk memperoleh susunan elektron yang stabil, hanya dapat dicapai dengan cara berikatan dengan atom lain, yaitu dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, maupun menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi pada intinya, semua atom di alam ini sifatnya tidak stabil, kecuali atom-atom dari golongan gas mulia atau golongan 8A. Nah, selain golongan gas mulia ini, semua sifatnya tidak stabil dan harus agar bisa mencapai kestabilan seperti gas mulia, atom-atom ini harus berikatan dengan atom lainnya. Jadi hanya gas mulia saja yang sudah stabil, jadi sudah kuat sendiri. Istilahnya atom lain selain gas mulia itu tidak stabil menjomblo. Jadi dia harus berikatan mencari pasangannya biar dia bisa menjadi stabil. Hanya golongan gas mulia saja yang stabil jomblo. Jadi dia sukar untuk berikatan dengan unsur-unsur lain. Nah, kenapa gas mulia ini sudah stabil sedangkan yang lain belum stabil dalam keadaan sendiri? Itu bisa dilihat dari susunan elektron dari gas mulia atau konfigurasi elektronnya. Jadi konfigurasi elektron gas mulia, unsur gas mulia merupakan unsur yang paling stabil karena susunan elektronnya berjumlah 8 elektron di kulit terluar kecuali helium dengan memiliki 2 elektron. Jadi ini konfigurasi elektron dari gas-gas mulia. Jadi semua sudah memiliki elektron valensinya 8 kecuali helium 2. Nah, ini kalau kalian ingat di aturan penulisan konfigurasi elektron, jadi kulit terluar maksimal terisi 8 elektron. Jadi semua gas mulia ini kulit terluarnya sudah terisi dengan 8 elektron. Jadi dia sudah stabil kecuali helium. Karena helium cuma memiliki satu kulit, jadi kulit satu. Nah, kulit pertama maksimal isi 2 elektron. Jadi ini stabil dengan 2 elektron di kulit terluarnya. Ini kulit terluar sekaligus kulit pertamanya. Jadi maksimum isi 2 elektron. Yang lainnya sudah 8 ini. Jadi sudah stabil. Nah, konfigurasi elektron dengan jumlah elektron valensi 8 disebut dengan konfigurasi oktet. Jadi yang elektron valensinya 8 yang disebut konfigurasi oktet. Kemudian konfigurasi elektron dengan jumlah elektron valensi 2 disebut dengan konfigurasi duplet. Jadi He tadi, helium tadi itu namanya konfigurasi duplet, jadi stabil dengan 2 elektron valensi. Kemudian yang lainnya selain He tadi stabil dengan 8 elektron valensi, jadi konfigurasi elektron dengan jumlah elektron valensi 8 itu disebut dengan konfigurasi oktet. Nah, unsur-unsur lain selain gas mulia tadi harus mencapai atau akan berusaha untuk bisa mencapai konfigurasi oktet. Nah, usahanya itu bisa dilakukan dengan cara seperti tadi, menangkap elektron, kemudian bisa melepaskan elektron, bisa juga dengan menggunakan elektron bersama-sama. Nah, ini nanti akan terbagi menjadi 2 ikatan. Nah, ini menangkap dan melepas elektron, ini ikatan ion menggunakan elektron secara bersama-sama, ini adalah ikatan kovalen. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada ikatan, sebelum masuk ke ikatan ion,
dalam pelajari ikatan ada nama istilahnya struktur Lewis. Struktur Lewis ini adalah lambang atom disertai elektron valensinya. Nah, elektron valensinya ini dilambangkan atau dinyatakan dengan titik. Misalnya 11Na, konfigurasinya 281. Nah, struktur Lewisnya menjadi Na titik, titiknya 1. Jadi 1 ini melambangkan elektron valensi dari Na. Ada lainnya Cl, konfigurasinya 287. Sehingga struktur Lewisnya atom Cl, lambang atom Cl, kemudian ada 7 titik, itu melambangkan elektron valensi dari Cl, ada 7. Nah, itu struktur Lewis. Kalau misalnya 6, elektron valensinya berarti 6 titiknya. Kalau 8, 8 titiknya, itu struktur Lewis. Kemudian lanjut ke ikatan ion. Nah, ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Jadi ada yang istilahnya serah terima elektron. Jadi ada atom yang melepaskan elektron atau menyerahkan elektron, ada atom yang menerima elektron. Jadi ini dilakukan agar bisa mencapai struktur atau konfigurasi oktet maupun duplet. Nah, ikatan ion ini terbentuk antara atom yang melepaskan elektron. Jadi ada nanti atom yang melepaskan elektron itu adalah atom logam. Itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Jadi ini harus diingat ya, anggotanya 1A apa saja. Nah, kalau 1A ini anggotanya H, Li, Na, dan seterusnya. Jadi H yang paling atas itu pengecualian ya, karena hidrogen itu bukan logam. Dia non logam. Nah, berarti dimulai dari yang di bawah H, dimulai dari Li. Jadi antara atom yang melepas elektron itu golongan logam 1A, 2A, 3A dengan atom yang menangkap elektron. Nah, yang menangkap elektron itu adalah non logam. Non logam itu adalah golongan 6A dan 7A. Jadi ikatan ion itu bisa terjadi antara 1A dengan 6A, bisa juga antara 1A dengan 7A, atau 2A dengan 6A, 2A dengan 7A ya. Jadi antara logam dengan non logam. Nah, logamnya itu dari golongan 1A, 2A, 3A, non logamnya dari golongan 6A dan 7A. Jadi ikatan ion terjadi antara ion logam dengan non logam, atau yang menyerahkan elektron dengan yang menangkap elektron. Jadi ada serah terima elektron di sana di ikatan ion. Nah, atom logam itu atom yang melepaskan elektron berubah menjadi ion positif. Jadi atomnya setelah melepaskan elektron dia akan menjadi bermuatan positif. Sedangkan atom yang non logamnya dia menerima elektron. Nah, elektron ini bermuatan negatif. Nah, kalau dia menerima elektron berarti bertambah muatan negatifnya sehingga dia berubah menjadi ion negatif. Jadi yang melepaskan elektron akan menjadi ion positif, yang menerima elektron akan menjadi ion negatif. Nah, contoh ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom Na dengan atom Cl. Jadi dalam pembentukan senyawa NaCl. Misalnya ini Na. Nah, Na ini nomor atomnya 11. Konfigurasinya 281. Kemudian Cl, nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. Nah, biar dia mencapai kestabilan, jadi kalau kestabilan kan harus mencapai konfigurasi oktet. Nah, ini 281. Na, karena dia termasuk golongan 1A, maka dia, nah Na ini golongan 1A, termasuk atom logam, dia cenderung untuk melepaskan elektron. Jadi biar mencapai konfigurasi oktet, jadi dia akan melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan adalah elektron di kulit terluar. Jadi ini yang dilepaskan. Jadi dia melepaskan 1 elektron, sehingga nanti konfigurasinya menjadi 28. Jadi Na plus melepaskan 1 elektron. Jadi kalau dia lepas 1, 28 sudah mencapai konfigurasi oktet. Nah, Cl ini adalah atom dari golongan 7A. Nah, dia non logam, cenderung untuk menangkap elektron. Jadi
287 biar stabil dia perlu lagi berapa elektron? Perlu lagi 1 elektron. Jadi Na melepaskan 1, Cl-nya nangkap 1, sehingga konfigurasinya jadinya 288. Nah, sudah mencapai konfigurasi oktet. Nah, kalau digambarkan jadinya seperti ini. Na, struktur Lewisnya Na 1 titiknya, Cl-nya 7, kemudian Na-nya melepas 1 elektron, ditangkap oleh si Cl. Nah, karena Na melepas 1 elektron, dia akan menjadi bermuatan positif. Jadi Na positif karena melepas 1 elektron. Kemudian si Cl menangkap 1 elektron, menjadi bermuatan negatif. Karena menangkap 1 elektron, Na plus tambah Cl min, jadi plus min jadinya netral, sehingga yang tersisa adalah senyawa yang terbentuk adalah NaCl. Jadi muatannya hilang, menjadi netral. Nah, itu NaCl. Contoh lainnya misalnya, gambarkan proses pembentukan ikatan dan tentukan rumus kimia senyawa yang terbentuk pada pasangan unsur Mg dan F. Nah, pertama buat konfigurasi elektronnya dulu. 12 Mg, konfigurasinya 282. Kemudian 9 F, konfigurasinya 27. Nah, di sini Mg termasuk unsur dari golongan 2A. Golongan 2A berarti dia atom logam. Dia cenderung untuk melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan adalah elektron terluar. Jadi yang terluar ada 2, berarti dia cenderung untuk melepaskan 2 elektron. Kemudian F-nya. Nah, kalau dia melepaskan 2 elektron, konfigurasinya menjadi 28. Nah, kalau F-nya, F itu adalah unsur dari golongan 7A. Dia termasuk non-logam. Nah, kalau non-logam dia cenderung menangkap elektron. Nah, menangkap elektron, ini konfigurasinya 27. Dia perlu lagi 1 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Nah, kalau dia nangkap 1 berarti jadinya 28. Nah, kalau tadi Mg-nya melepaskan 2, sedangkan F-nya hanya nangkap 1. Nah, kemana elektron dari Mg lagi 1? Karena dia melepas 1, melepas 2, F-nya cuma menerima 1. Nah, karena ini yang berikatan antara Mg dan F, berarti harus ada atom F lain yang menerima elektron dari si Mg. Jadinya seperti ini. Jadi Mg-nya melepaskan 2, kemudian F-nya cuma menerima 1. Jadi ini lepas 2, ini menerima 1, berarti lagi 1 kemana? Harus ada atom lain yang menerima elektron itu. Jadi ada atom F lain. Sehingga Mg-nya nanti melepas elektron ke F yang di atas 1, yang di bawahnya 1. Nah, karena Mg ini melepaskan 2 elektron, maka dia akan menjadi bermuatan positif. Mg 2 positif karena melepaskan 2 elektron. Kemudian F-nya ini akan bermuatan negatif karena menerima 1 elektron, F-. Kemudian yang F yang di sini juga menerima 1 elektron, menjadi bermuatan negatif juga F-. Nah, apa yang dihasilkan? Jadi muatannya nanti 2 plus min 1 sehingga muatannya akan habis. 2 kurang 1 kurang 1 habis. Yang tersisa adalah Mg dan F-nya ada 2, sehingga senyawa yang terbentuk adalah MgF2. Jadi muatannya sudah netral, sudah habis. Nah, itu ikatan ion yang terbentuk antara Mg dan F. Membentuk senyawa MgF2. Kemudian selanjutnya, contoh yang lain. Gambarkan ikatan yang terbentuk dan rumus kimia dari pasangan unsur Na dan O. Nah, sekarang kalau Na dan O, jadi sama seperti tadi, buat konfigurasinya. Na konfigurasinya 281, O konfigurasinya 26. Nah, Na ini termasuk golongan 1A, cenderung melepaskan elektron. Jadi elektron yang dilepas adalah elektron terluar. Jadi dia akan melepaskan 1 elektron terluarnya, sehingga konfigurasinya menjadi 28. Sedangkan O itu dari golongan 6A, itu adalah golongan non-logam, itu cenderung menangkap elektron. Jadi 26. Biar dia stabil perlu lagi 2 elektron.
supaya bisa konfigurasinya menjadi 28. Nah, Na-nya melepaskan 1, O-nya perlu lagi 2. Nah, di mana nyari elektron lagi? Berarti harus ada atom Na lain yang melepaskan elektron. Jadinya nanti Na-nya melepaskan 1, harus ada Na lain lagi 1 untuk memberikan elektron pada O-nya ini. Jadi Na-nya 1, O-nya perlu lagi 2. 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Na-nya melepaskan 1, sehingga jadinya Na melepas 1, yang di bawah melepas 1 ditangkap oleh O, 2 elektron. Sehingga jadinya Na ini melepaskan 1 elektron menjadi Na+, Na ini juga melepas 1 elektron menjadi Na+, sedangkan O ini menangkap 2 elektron. Nah, dia akan menjadi bermuatan O2- karena menerima 2 elektron. Nah, positif 1 tambah 1 dikurang 2, jadi muatannya habis. Yang tersisa adalah Na-nya 2, O-nya 1, sehingga senyawa yang terbentuk adalah Na2O. Nah, itu senyawa yang terbentuk. Jadi gambarkan ikatannya dan senyawa yang terbentuk ini, Na2O. Nah, sekian penjelasan saya tentang ikatan ion. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.